Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Puji nama Tuhan. Saat ini saya yakin dan percaya saudara sudah dengan hati yang rindu mempersiapkan diri saudara untuk kita bersama datang memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itu mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu yang kami boleh nikmati sampai dengan sore hari ini Tuhan, di mana kami telah Engkau berikan kesempatan, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bahkan sebentar kami akan menerima sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami di saat kami menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam peluk-Mu. Menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. mari bersama kita katakan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah.
sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, katakan, biarlah hadirat-Mu kami boleh rasakan. Oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, haleluya, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Oh, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu. Oh, anugerah-Mu. Sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan. Oh, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami. Oh, haleluya, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari kita sembah Dia. Oh, biar kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu penuhi setiap kami. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Henti-hentinya kami menaikkan sembah syukur kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah Yesus, Kau ku sembah.
Selamanya kami menyembah-Mu, karena Engkau yang layak kami sembah, kami puji dan kami terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala hari dan kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara sekali lagi katakan pujian ini dari awal. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala hari, kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala hari yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami percaya Engkau Tuhan mau mendengar kami Tuhan.
itu saat ini Tuhan, kami mau datang sujud di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber pertolonganku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku.
yang menghidupkan aku. Haleluya. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, angkat tanganmu, katakan, sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalam. Oh, haleluya. Berlebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, katakan, Sebab aku ingin milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu itulah yang menghidupkan aku. Oh, terima kasih Tuhan. sebab aku ingin milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Kita bertemu di ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita sama-sama membaca Wahyu 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ya. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Ini satu sikap menghormati anak domba dan menghormati juga firman Allah, gulungan kitab. Banyak orang tidak menyadari perlu menghormati firman Allah, sebab firman Allah itu adalah Allah pribadi. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Ya. Itulah doa orang-orang kudus. Ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ya. Karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Puji Tuhan. Jadi dikatakan bahwa mereka tersungkur ketika anak domba mengambil gulungan kitab. Mereka tersungkur, mereka menyembah sebab mereka menantikan meterai yang tertutup itu dibuka oleh anak domba yang sudah tersembelih. Hari-hari ini kita perlu banyak tersungkur menyembah Tuhan karena meminta supaya meterai-meterai firman Allah
Banyak rahasia yang ada di dalam Alkitab kita, dalam firman Allah yang tidak pernah kita dengar, itu kita akan dengar. Kita berada di akhir zaman. Sebab Daniel mengatakan bahwa nanti pada akhir zaman banyak orang belajar, banyak orang menyelidiki Alkitab, banyak orang menyelidiki firman Allah. Ya, saya katakan Alkitab karena Alkitab berisi firman Allah. Itu saya percaya. Ya, bahwa Alkitab itu firman Allah, 66 kitab. 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Dan itu harus menjadi kesukaan kita hari-hari ini, karena Tuhan sedang berbicara dan kita harus menyelidiki dan harus peka apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Maka Daniel mengungkapkan di dalam pasal 12 bahwa banyak orang menyelidiki, pengetahuan bertambah. Ya, Habakus sudah menubuahkan bahwa nanti orang akan mengetahui pengetahuan tentang kemuliaan Allah meliputi seluruh bumi, seperti apa air laut memenuhi bumi. Itu hanya bisa kalau kita rindu untuk juga mendapatkan satu hal yang baru, bahwa yang baru. Tuhan berbicara sesuatu yang baru. Kita perlu dibaharui, kita perlu mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Makanya Daniel mengatakan banyak orang menyelidiki, banyak orang membaca, dan pengetahuan akan bertambah. Sikap kita hari-hari ini, jangan terlalu banyak kegiatan yang lain. Bukan tidak boleh, boleh, tetapi ingat bahwa kita ada di akhir zaman. Ketika kita membaca Wahyu 5 tadi, 24 tua-tua, 4 makhluk, itu semua menyanyikan nyanyian pujian, nyanyian baru, mereka tersungkur. Sikap kita harus berubah terhadap firman Allah. Ya, bukan khotbah manusia saja. Rasul Paul mengatakan dalam Tesalonika, mereka jemaat di situ, mereka menangkap firman Allah yang disampaikan Rasul Paulus bukan sebagai perkataan manusia biasa, tapi memang sungguh-sungguh firman Allah. Di dalam 1 Tesalonika 2, mari, itu sungguh-sungguh adalah firman Allah yang membaharui kita. Ya. Ayat 13 tolong dibaca. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Ya. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Ya. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian. Ya. Sebagai firman Allah. Nah, jadi jangan hanya menerima sebagai khotbah, tapi sungguh-sungguh menerima sebagai firman Allah. Kalau itu yang kita lakukan, apalagi dibaca ayatnya, berarti itu firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Ya. Kalau kita mendengar dengan urapan Roh Kudus, kita mendengar dengan bantuan Roh Kudus, maka firman yang tadinya tertulis sebagai huruf mati akan hidup. Oleh karena Roh Kudus menghidupkan setiap kata itu dan menjadi berkat untuk kita. Ya. Jadi 24 tua-tua mereka tersungkur, itu rasa hormat. Nah, kemudian dikatakan masing-masing mereka. Kita kembali baca Wahyu pasal yang kelima, ayat 8-9, tolong dibaca lagi. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk Ya. dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Ya, Masing-masing memegang satu kecapi ya, dan satu cawan emas, ya, penuh dengan kemenyan. ya. Itulah doa orang-orang kudus. Nah, doa orang-orang kudus. Tentu dari hidup yang kudus. Tidak mungkin doa orang kudus dipersembahkan untuk Allah yang kudus. Kita tidak hidup dalam kekudusan. Ya. Jadi doa, penyembahan, pujian, ini akan mengawali satu kegerakan akhir zaman yang disebut kegerakan Roh Kudus.
di akhir zaman. Itu kegerakan pencurahan Roh Kudus di akhir zaman ini sebagai pencurahan Roh Kudus terakhir bagi gereja. Kita harus ada, kita harus bisa menerima itu. Jadi kita sangat bersyukur bahwa kita ada di akhir zaman di mana Tuhan sedang membuka banyak rahasianya, banyak rahasianya. Alkitab berisi banyak rahasia. Jadi kita tidak hanya percaya Tuhan, ya, jadi orang Kristen, stop. Kita percaya Tuhan jadi orang Kristen. Harus lahir baru. Harus ada pertobatan. Harus ada penyucian dalam hidup. Harus dipenuhi Roh Kudus. Harus memuji menyembah Tuhan. Bukan hanya saya orang Kristen, agama Kristen, masuk gereja. Ya, di gereja itu didaftarkan di situ. Titik. Terus apa yang kita lakukan? Kita harus melayani Tuhan. Kita harus berdoa. Kita harus memuji, menyembah. Kita harus belajar Alkitab. Kita harus menyelidiki firman Allah. Ini harta yang sesungguhnya. Firman Allah itu kekal. Langit, bumi lenyap. Firman kekal sampai selamanya. Harta dunia tidak dibawa pergi ke sorga. Kekayaan tidak bisa menolong kita. Tapi firman Allah yang menolong kita. Firman Allah yang menentukan hidup kita. Karena itu tempatkanlah firman Allah sebagai otoritas tertinggi dalam hidup ini. Dalam gereja Tuhan. Saya mau baca sekali lagi Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Nah, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Siapa yang disebut mereka ini? Wahyu 5 tadi mengatakan 24 tua-tua. Dan 4 makhluk itu tidak henti-hentinya menyanyikan nyanyian baru, pujian syukur kepada Tuhan. Itu suasana sorga. Nah, kalau kita di dunia ini tidak ada nyanyian baru, pujian, pengagungan, tidak ada suasana sorga. Saya ingat sekali itu lagu-lagu lama masa saya baru lahir baru. Itu nyanyian baru. Suasana sorga turunlah. Harus ada suasana sorga. Di rumah harus ada suasana sorga. Orang percaya harus hidup dalam suasana sorga. Suasana sorga penuh pujian. Ada nyanyian baru. Suasana sorga turunlah. Suasana sorga. Ya. Beda suasana sorga. Nah, nyanyian ini dinyanyikan pertama-tama 24 tua-tua. Dan juga keempat makhluk di dalam Wahyu 4, mereka tidak berhenti-hentinya memuji. Wahyu pasal 4 ayat 8, tolong dibaca. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Ya. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Ya. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Nah, kudus, kudus, kudus. Itu suasana kudus. Bagaimana hidup kita? Bersuasanakan kekudusan atau tidak? Yang mereka katakan kudus yang malam, penuh pujian, penuh ucapan syukur. Ya, dibaca lanjut.
Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan Ya. hormat dan ucapan syukur kepada Dia Ya, yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, ya. maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia. Suasana kekudusan, suasana sorga, penuh dengan penyembahan. Tersungkur 24 tua-tua. Ya, kita biasanya tidur malam, bangun pagi. Untung-untung kalau kita bisa nyanyi, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Baru menyembah tersungkur. Dulu ada hamba Tuhan berkata kepada saya, kami jam 4 subuh sudah bangun Pak John, suami istri. Kami bukan bersujud lutut, tapi bertiarap. Ya, merendahkan diri, tiarap. Maksudnya merendahkan diri sampai sudah tidak ada tempat ke bawah lagi, lantai. Dia bilang terima kasih, puji Tuhan. Itu suasana sorga. Asal kehidupan kita, kehidupan suami, kehidupan istri, kehidupan anak-anak, rumah tangga. Ya, puji Tuhan. Nah, nyanyian baru yang dinyanyikan. Ini nyanyian bukan nyanyian sembarangan nyanyian. Bukan sembarang lagu. Kalau nyanyian baru tapi orangnya tidak pernah dijadikan baru oleh Tuhan. Nyanyian baru tapi orangnya tidak pernah baru. Tidak pernah dibaharui. Lah apa bisa nyanyi dengan nyanyian baru? Kalau hatinya tidak pernah dibaharui, bagaimana kita bisa menyanyikan nyanyian baru? Nyanyian baru harus lahir dari orang yang punya hati yang baru, dibaharui. Bahkan dibaharui terus menerus. Orang Kristen itu dikatakan 2 Korintus 5, siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah lewat, yang baru itu datang dan terus dibaharui. Nah kalau kita cuma jadi orang Kristen percaya Tuhan, berhenti sampai percaya. Dalam pengajaran tabernakel, percaya itu pintu gerbang. Orang percaya Kristus selamat masuk melalui pintu gerbang. Itu baru di halaman, masih dekat dengan suasana di luar sekeliling tabernakel itu. Tabernakel itu tempat kediaman Allah. Kerajaan sorga yang disuruh bangun oleh Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel. Bangunkan tempat kediaman aku di bumi, kata Tuhan. Naiklah kemari, aku perlihatkan engkau kerajaan sorga itu, buat di bumi, persis seperti itu. Dan Musa naik, melihat, bikinkan. Tahta Allah ada di ruang maha suci. Nah kalau kita mau belajar jadi orang kudus, maka perjalanan hidup kekristenan kita harus dimulai dengan percaya, melangkah masuk pintu gerbang. Tapi jangan berhenti di pintu gerbang, karena itu bisa tertarik lagi dunia luar, kembali ke hidup lama. Tapi kita lanjut mempersembahkan korban, ada penghapusan dosa, misbah korban bakaran, binatang disembelih untuk menghapuskan dosa manusia. Tapi ingat Alkitab berkata, ulang berulang, darah binatang dipersembahkan tidak bisa menyucikan
tidak sempurna menguduskan dosa, sehingga bangsa Israel harus berulang datang mempersembahkan lagi korban binatang. Tapi Kristus Yesus satu kali mengorbankan dirinya, korban sempurna, sekali untuk selamanya, memperdamaikan kita dengan darah anak domba Allah. Itu sebabnya dikatakan Wahyu, dia yang sudah tersembelih layak membuka gulungan kitab. Kita harus percaya, bertobat, mengakui dosa, meninggalkan dosa, datang kepada darah Kristus. Kita tidak datang lagi berdarah binatang. Lanjut kita masuk kelahiran baru, betul-betul mati dari hidup lama. Di dalam baptisan air kita dikuburkan. Kata Kolose, kita dikubur. Nah, baru kita bangkit dengan satu hidup baru, dipenuhi Roh Kudus. Lebih jauh masuk ke ruang suci. Mulailah kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, itu meja roti, sajian. Ada 6 tumpuk roti ditaruh di atas meja yang dari kayu, dilapis emas, dan ditaruh di atas piring emas. Nah itu, kehidupan yang suci akan bisa tersimpan firman. Kalau piring hidup kita kotor, tidak akan ada orang mau taruh makanan di atasnya. Kita mau makan tapi piringnya harus bersih, baru bisa ditaruh makan. Lah kalau hati kita tidak bersih, tetap hati yang lama, tidak pernah disentuh oleh firman, oleh kuasa Roh Kudus, oleh darah Yesus, tidak pernah mati dari hidup lama. Kapan kita bisa tersimpan firman Allah yang hidup itu, firman yang kekal? Lalu kita dipenuhi Roh Kudus untuk apa? Hidup berbuah-buah, berbuah-buah Roh Kudus. Hidup dalam terang, berjalan di dalam terang. Itu kaki Dian dari emas, mezbah dupa. Hidup dalam pujian penyembahan, itu jauh sekali. Kalau kita masih baru di halaman tentu sukar, makanya harus dengan satu kecepatan. Kita mengalir cepat masuk sampai di mana kehendak Allah. Jadi kekristenan bukan berhenti cuma saya percaya, lalu apa? Tidak ngerti apa-apa. Ini waktunya kita belajar pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, pengetahuan tentang Alkitab kita bertambah, hidup kita disucikan, dimurnikan, diuji. Siapa yang tahan? Terus masuk sampai apa? Tirai. Sebelum masuk ruang maha suci, ada tirai, robek. Daging ini mati betul-betul, sudah tidak bersuara. Masuk baru bisa sampai ke tahtanya Allah. Bisa menjadi sama sempurna seperti Tuhan. Itu panggilan gereja. Satu waktu kita sempurna seperti Tuhan, serupa segambar Allah. Memang awalnya manusia Adam diciptakan serupa segambar Allah, tapi karena jatuh dalam dosa, rusak gambar Allah, rusak sampai keturunannya manusia itu rusak. Sampai Allah dalam Yesus datang, ini rupa Allah yang harus kita contoh, tiru. Ini sempurna di ruang maha suci. Mari kita baca Keluaran 25. Jadi dalam pelajaran tabernakel kita diajar menuju kehidupan yang suasana sorga sempurna itu. Ya. Supaya kita bisa nyanyi nyanyian baru. Ya. Kalau kekristenan kita tidak ada tanda pertobatan, hanya ke gereja liturgi saja, hanya ke gereja sekedar, sampai di gereja tidak tahu apa yang dibikin. Apa yang dibuat di gereja?
Setiap minggu kita datang, tapi hidup kita tidak ada pertobatan. Ya. Keluaran 25 ayat 8 dan ayat 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, Ya. supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya, supaya aku diam bertakhta. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Diusir keluar dari Taman Eden. Nggak ada kontak lagi. Terus, Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, Ya. sebagai contoh kemah suci, ya, dan sebagai contoh segala perabotannya, ya, demikianlah harus kamu membuatnya. sebagai contoh yang sudah kutunjukkan. Jadi contohnya persis di sorga itu, polanya kerajaan sorga. Ini sorga mini. Nah, blueprintnya. Jadi gereja Tuhan harus percaya, bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus, bertekun dalam pengajaran Rasul. Itu dilakukan jemaat mula-mula dan Kisah Rasul 2. Mereka bertekun, lanjut sampai kepada kesempurnaan. Memberi diri dibaptis, lalu berkumpul terus, bertekun tiap-tiap hari. Jadi orang Kristen harusnya jadi begitu. Kita baca Kisah Rasul 2. Dari sini kita belajar apa kehendak Tuhan pada saya toh selama ini. Saya jadi orang Kristen kok, tapi tidak pernah maju, tidak pernah tahu apa itu, tidak pernah tahu nangis. Orang nangis itu apa ya? Kamu nangis apa? Cengeng memang? Tidak. Dulu ya saya juga tidak bisa nangis. Tidak bisa nangis kepada Tuhan, tidak bisa. Ya nangis kalau waktu susah, sakit. Tapi nangis karena kita memuji Tuhan, menyembah, merasakan hadirat Tuhan itu tidak ada dulu. Kecuali saudara hidup baru. Baru bisa nyanyikan nyanyian baru itu. Ya. Kisah Rasul 2. Baca dulu. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Ya. bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Yesus itu Tuhan. Percaya? Percaya. Lanjut. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Ya. apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apa yang harus kami buat kalau kami ini percaya Yesus? Terus dijawab apa? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Tobat. Mezbah bakaran. Di mana ada domba, binatang disembelih untuk penghapusan dosa. Dosa harus diakui dulu. Baru bawa binatang korban, dipersembahkan darahnya, ditumpahkan darahnya, menghapus dosa. Dan harus mengakui dosa kita. Tidak ada yang sembunyikan. Semuanya Tuhan. Nah, nanti perjalanan hidup kita, ketika kita sudah hidup dengan Tuhan, ada waktu-waktu di mana Tuhan ingatkan, dosa kamu waktu muda itu ya, pernah kamu buat itu? Pernah. Nah itu diakui. Kadang kita lupa apa yang kita buat waktu muda, waktu remaja. Terus lanjut. Dan hendaklah kamu masing-masing Ya. memberi dirimu dibaptis. Dibaptis. Baptis itu apa sih? Itu jadi anggota gereja? Tidak. Baptis itu untuk menjadi anggota kerajaan sorga. Karena itu artinya harus mati dari hidup lama. Kolose pasal 2 mengatakan dikubur dalam baptisan. Kubur. Lah ya kalau orang dikubur apanya? Seluruh tubuhnya tidak kelihatan lagi. Kubur kita, kuburnya air itu plak masuk, tidak kelihatan. Bangkit dengan hidup yang baru. Terus
dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ya, terus? Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, lanjut kita masuk ke dalam ruang suci melalui pintu kemah. Itu berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Pertama kali kita dibaptis Roh Kudus, sukacita luar biasa. Hancur hatinya, air mata penuh. Berapi-api, cinta mula-mula, sungguh-sungguh. Setelah 50 tahun, ya apa? Cinta mula-mula hilang? Menggebu-gebu terhadap Tuhan hilang? Tidak, tidak boleh. Seluruh kegiatan kita tidak ada artinya tanpa kasih yang mula-mula. Tuhan tegur jemaat Efesus, betapa dalamnya kamu telah jatuh. Kehilangan kasih mula-mula. Cinta kepada Tuhan harus makin lama, makin. Tidak boleh makin surut, pudar. Walaupun kita penuh kegiatan, tapi kalau tidak dilandasi dengan cinta mula-mula, tidak ada artinya, kata Tuhan. Kamu buat banyak Efesus, tapi satu hal, kamu telah kehilangan kasih mula-mula. Tuhan bilang apa? Bertobat, betapa dalamnya kamu jatuh. Kembali kepada cinta. Orang yang tidak punya cinta mula-mula, bagaimana bisa menyanyikan nyanyian baru itu? Ada glory dalam jiwaku. Nah, luar biasa. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasanya. Ada glory dalam jiwaku. Itu lagu semangat-semangat. Ada glory dalam jiwaku, amin. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasanya. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku, amin. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasanya. Ada glory dalam jiwaku. Apa masih ada glory? Kalau tidak ada nyanyian baru, tidak bisa keluar. Tidak ada suasana sorga. Suasananya ngomel, sungut-sungut, menggerutu. Bagaimana bisa jadi kekidian, kesaksian? Itu logo gereja. Logo, bukan sinode kita saja. Logo gereja. Kata Wahyu 1. Kaki dia emas itu. Maksudnya apa? Gereja harus jadi terang. Terang dunia. Kamu adalah terang dunia, garam dunia. Baru masuk pujian, penyembahan. Mezbah dupa. Di situ dibakar kemenyan. Nah, di Wahyu pasal 5 itu mereka memegang apa? Kecapi dan cawang emas berisi penuh kemenyan, doa orang kudus. Lanjut itu tirai, ini daging ini sudah robek. Ketika Kristus dicaci maki, kata surat Petrus, dia tidak mencaci maki balas. Ketika dia dihina, dia tidak membalas hina. Apa kita bisa? Sekarang kita dicaci maki, aduh, paling tidak hati kita mungkin mulut tidak sebut, tetapi hati ini berontak, balas. Mungkin karena dia majikan kita, dia atasan kita, dia mungkin gembala kita ditegur, hati kita tidak terima. Ya. Tapi ketika kita sudah masuk dalam tirai, daging ini hancur, robek, mati betul.
Kalau saudara baca surat Petrus itu dikatakan ketika Kristus dicaci maki, dia tidak membalas caci maki. Gereja harus sempurna seperti Tuhan, sama. Bisakah kita mendoakan orang yang mencaci maki? Mendoakan orang yang baik sama kita, oke. Mendoakan orang yang caci maki, gampang. Tidak. Itu harus robek daging. Menyangkal diri sungguh-sungguh. Baru bisa melihat tahta Allah. Itu 24 tua-tua, dekatnya tahta Allah. Sekeliling tahta. Nah, luar biasa. 24 tua-tua. Dengan 4 makhluk itu satu kesatuan. Kompak. Begitu 24 tua-tua dengar 4 makhluk itu mengatakan kudus, 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 menaikkan pujian, syukur, hormat. Mereka langsung serentak tersungkur. Buang mahkota juga serentak sama-sama. Iramanya sama. Tidak buka pelan-pelan, sayang toh ini mahkota emas ini sayang, ya dikasih duduk aja pelan-pelan. Tidak, mereka lempar. Semua kebanggaan dibuang. Semua apa saja yang kita sukai, kita bangga-banggakan, yang kita anggap itu menguntungkan, itu dibuang kalau kita mau tersungkur menyembah Tuhan. Jadi penyembah yang benar. Itu 24 tua-tua serentak kompak. Ya. Kecapi mainnya serentak kompak. Mereka itu satu kesatuan. Nanti kalau kita sudah ada di sorga, saudara semua di sorga, saudara bilang, betul ya. Semuanya sudah diceritakan. Nanti jemaat bilang sama pendetanya, Pak Pendeta betul-betul. Oh, yang Pak Pendeta khotbahkan ceritakan itu persis ya. Ya, makanya suasana sorga harus turun hari-hari ini. Nyanyikan nyanyian baru dari satu hidup yang baru yang tadi saya sudah sampaikan, tabernakel itu. Skemanya. Percaya, bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus, menekuni firman, itu Kisah Rasul 2. Kembali ke Kisah Rasul 2 kita baca. Ya. Mari. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi kekristenan itu bertobat. Bukan agama. Bukan ini kita anut. Tapi tidak ngerti apa-apa. Kekristenan itu harus ditandai pertobatan. Bertobat itu artinya jadi baru, dulu lama. Dulu berjalan ke utara, sekarang jalan ke timur. Dulu ke barat, sekarang ke timur. Itu bertobat. Dulu berbuat zina, sekarang tidak. Dulu korupsi, sekarang tidak mau. Seperti Sakeus, itu bertobat. Terus Untuk pengampunan dosamu, ya, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. nah, itu pintu kemah. Karunia Roh Kudus. Itu pintu perjanjian. Perjanjian untuk kita dan anak-anak kita. Karunia Roh Kudus. Lanjut, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Ya, Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. ya. Mereka bertekun dalam pengajaran Nah, rasul-rasul. mereka bertekun pengajaran rasul-rasul, meja roti, belajar. Daniel mengatakan banyak orang belajar, membaca, menyelidiki, pengetahuan bertambah. Dengan bertambahnya penyelidikan dan pengetahuan tentang Alkitab, firman Allah dibukakan, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan, maka
orang Kristen itu disucikan, dikuduskan, dimurnikan. Lanjut. Dan dalam persekutuan. Ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Itu memecahkan roti, perjamuan kudus. Terus Dan berdoa. berdoa, misbah dupa. Jadi selain belajar firman Tuhan, memecahkan roti, perjamuan kudus, tidak boleh makan sembarangan. Wah, ini kekristenan banyak aturannya ya. Aduh, capek ya. Nggak. Kalau kita alami itu Kristus dalam hidup, dan kita seperti polanya ini kerajaan sorga, menyesuaikan diri sebelum ada di sorga, di bumi kita sedang menyesuaikan diri. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kelahiran baru, hidup penuh dengan Roh Kudus, belajar Alkitab, setiap kali membaca ada ungkapan Tuhan kepada kita, dan itu menyucikan hidup ini. Bahagia, saudara. Bahagia. Mau rasa itu? Coba. Yalah. Mau rasa? Mulai hari ini katakan sama Tuhan, saya mau jadi satu hidup yang baru. Supaya apa? Aku bisa menyanyikan nyanyian baru, Tuhan. Orang nyanyi nyanyian baru, tapi hidupnya lama. Tidak cocok. Nyanyian baru dinyanyikan orang baru. Nah itu tadi, supaya jadi orang baru tadi saya sudah terangkan panjang lebar. Harus seperti polanya tabernakel, polanya kerajaan sorga itu. Nyanyian baru. Ya, nggak mungkin ucapan syukur, puji-pujian, mengkecapi, menyembah, sujud. Tuhan Yesus berkata kepada wanita Samaria, ada waktunya orang tidak menyembah di Gunung Gerizim, ya, orang tidak menyembah di Yerusalem di dalam bait Allah, tapi orang akan menyembah di dalam roh batin dan di dalam kebenaran. Tersungkur penyembahannya luar biasa. Pakaian putih dipakai 24 tua-tua. Mahkota dari emas. Itu tanda pemenang. Tanda orang yang setia sampai akhir. Diberikan mahkota abadi oleh Tuhan. Itulah kehidupan yang bisa menyembah. Menyanyikan nyanyian pujian. Tanpa pakaian putih dalam hidup ini. Pakaian itu menunjuk kelakuan hidup kita hari-hari yang putih, suci. Tidak mungkin kita jadi kehidupan penyembah yang bisa menaikkan pujian. Walaupun mungkin kita bukan orang yang diberi talenta nyanyi begitu bagus. Saya tidak ada talenta menyanyi seperti itu. Tapi hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dia adalah Raja. Dia hatinya penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Ini kalau hatinya lama, tidak mungkin. Hatinya benci sama itu orang. Dah, sampai mati aku dah mau ngampuni dia. Ini bukan pakaian putih. Aku tidak mau lihat mukamu lagi ya. Sampai mati aku tidak akan ngampuni kamu.
Apa kata Tuhan Yesus di atas kayu salib? Bapa, ampuni mereka. Mereka salibkan ini. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Tuhan bilang, kalau kamu tidak bisa mengampuni orang, aku juga tidak bisa mengampuni kamu. Kalau nyanyian baru itu dinyanyikan, nyanyian segenap hati, kata Efesus 5, tolong dibaca, Efesus 5 ayat 9. Harus dari segenap hati pujian itu, maka hati itu harus hati yang suci, bukan hati yang benci. Hati yang tidak mau berdamai. Sekali musuh, musuh lah. Tolong dibaca Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, Ya, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. ya. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan Ya. dengan segenap hati. Segenap hati. Kan separuh hati. Hati yang utuh. Separuh cinta, separuh benci. Tidak mungkin gabung. Nyanyi sepenuh hati, dari hati apa? Yang berdamai dengan Allah, yang berdamai dengan sesama, itu salib. Vertikal dengan Allah, horizontal bersama sesama kita. Ada perdamaian. Karena itu Tuhan berkata, kalau kamu ingin memberi persembahan, pujian, persembahan apa saja kepadaku, kamu teringat ada sesuatu dalam hatimu atau hati saudaramu terhadap engkau, ada selisih paham, ada permusuhan, pergi berdamai dulu, baru datang balik beri persembahan itu. Tuhan ajar kita berdamai dulu. Kalau sudah damai, hati kita damai. Damai yang Dia berikan, hati gemar. Lagu damai. Bukan lagu ini orang jelek, musuh ini. Dia buat begini semua, saya musuh, tidak mau ketemu. Masih di gereja, ketemuan, diulurkan tangan, tidak mau lihat. Lah ya apa ini orang bisa nyanyikan nyanyian baru tadi memuji Tuhan. Damai yang Dia berikan, hati gemar. Itu hati yang sukacita, terpancar. Ketika Tuhan bawa saya dalam pertobatan. Saya orang Kristen dari kecil, tapi nggak bertobat. Jadi saya tahu banyak orang beragama Kristen tapi tidak bertobat. Lalu saya tahu saya itu salah satunya. Ketika Tuhan bawa saya kepada pertobatan, saya lewat itu satu gereja di tempat kota saya di mana berdomisili. Lalu itu waktu hari apa ya? Hari Rabu, bukan hari Minggu, bukan. Tapi saya lihat orang-orang pada bawa Alkitab, begitu senangnya, begitu bahagianya, penuh sukacita. Saya bilang, gereja apa ini ya, bukan hari Minggu. Itu. Bawa Alkitab, sukacita, ya, hatinya damai, senang, tidak murung-murung. Kemudian ternyata Tuhan Yesus yang sungguh baik, luar biasa itu. Ternyata membimbing saya ke situ beberapa waktu, tidak tahu lagi berapa waktu, tak ke 1 tahun kemudian atau tahu-tahu saya dibawa ke situ oleh Tuhan. Di gereja itulah saya bertobat. Di gereja itulah saya lahir baru. Di gereja itulah saya dipenuhi Roh Kudus. Di gereja itulah saya dididik. Dan di gereja itulah saya akhirnya menyerahkan hidup saya sepenuh waktu. Meninggalkan pekerjaan saya.
Jadi berdamai, ya. Ayo Matius 5, baca sudah. Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, Ya. tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Jangan dulu bakar dupa. Jangan dulu doa. Jangan dulu makan perjamuan suci. Tinggalkan dulu itu. Terus Dan pergilah berdamai dahulu dengan pergi saudaramu. berdamai dengan saudara seiman, dengan saudara kandung, dengan orang tua rohani, dengan orang tua jasmani. Pergi dulu siapa yang ada kendala di dalam hati. Terus, Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. nah baru kembali. Hatinya lega, damai. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, maka ada damai sejahtera. Berkenan. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Nah, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Jadi 24 tua-tua berpakaian apa? Putih, kudus. Mahkota, tanda apa? Pemenang, setia sampai akhir. Diberi mahkota emas. Sekarang cawang emas 2 orang kudus, yaitu hati yang kudus. Tidak mungkin tidak kudus bisa menyembah. Nah, kudus itu bukan sempurna, kudus suci. Kuduslah kamu, kata Tuhan, sebab aku kudus. Jadi Allah yang kudus hanya bisa disembah dengan orang yang kudus. Bagaimana jadi kudus? Daniel mengatakan, banyak orang menyelidiki, banyak orang membaca, lalu apa? Firman dibukakan, meteriknya dinyatakan, maka orang itu disucikan, dimurnikan. Tanpa firman Allah, kita tidak bisa disucikan. Lah itu buku Alkitab itu, bukunya pendeta, tidak usah kita baca, tidak usah. Baca, ajari anak-anak dari kecil. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, dari balita. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, dari muda. Terjemahan bahasa Inggris, dari kecil, dari anak. Child. Kalau dari bahasa Mandarinnya, bahasa Tionghoanya, dari balita, lebih kecil, dari anak. Diajari. Baca. Puji Tuhan. Siapa lagi yang menyanyikan nyanyian baru? Ayo kita baca ya. Nyanyian baru. Selain 24 tua-tua di surga, ada 4 makhluk, masih ada lagi di surga. Ayo, Wahyu 14 ayat 2, 3, 4, 5, silakan. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, Ya, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. ya, Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. ya, Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. ya, Dan tidak ada seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, ya. selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ya, Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. ya, Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah ya, dan bagi anak domba itu. ya. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Nah, Mereka tidak bercela. tidak ada celah.
Ini orang-orang 144.000 orang yang menyanyikan nyanyian baru. Selain 24 tua-tua, juga ada 144.000 orang yang ditebus. Ditebus artinya dilepaskan, dibebaskan. Ya, kita dibebaskan, dilepaskan. Artinya itu ada harga yang dibayar untuk menebus. Ditebus, dibebaskan, diselamatkan dengan satu harga. Harganya apa untuk kita, saudara? Kita diselamatkan, kita dibebaskan, kita ditebus dengan darah apa? Darah yang mahal. Tadi dikatakan di dalam Wahyu 5, telah dibeli dengan darah, dijadikan imam dengan imamat yang rajani. Oh, kita ini semua imam-imam dengan imamat yang rajani, dengan imamat yang berkuasa atas dosa, tidak lagi hidup dosa, tapi seperti 144.000 orang ini. Mereka telah ditebus dan tidak mencemarkan diri dan hidup murni dan kudus. Mulut mereka tidak ada lagi dusta. Mereka adalah orang yang tidak bercelah. Seharusnya kita begitu toh. Kalau kita kembali ke Wahyu 5, maka kita lihat di situ ditebus oleh darah anak domba, dibeli. Mari kita baca. Ayat 89 Wahyu 5. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk. Ya. Dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Ya. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Ya. Penuh dengan kemenyan. Ya. Itulah doa orang-orang kudus. Ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Ya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah memberi mereka. Dengan darah ditebuslah kita, dibeli, sama seperti 144.000 orang ditebus, dibeli dengan darah. Saya dan saudara dibeli, ditebus dengan darah yang mahal. Darahnya Yesus Kristus yang suci, tidak ada cacat, yang bisa menyucikan hati nurani kita, menjadi manusia baru yang bisa menyanyikan nyanyian baru. Tidak mungkin nyanyian baru keluar dari mulut tanpa hidup yang baru. Bisa orang jadi singers belum baru? Bisa orang jadi pemimpin pujian hidupnya belum baru? Bisakah saya berkhotbah tanpa hidup saya dibaharui terus? Ketika mau berkhotbah, ketika saya baca ayat-ayat yang saya akan khotbahkan, lebih dahulu saya dibaharui, sujud kepada Tuhan. Inilah saya Tuhan, itulah saya. Saya itu yang salah Tuhan. Baru bisa kita sampaikan. Jadi nyanyian baru ini bukan lagu sembarangan. Sebab nyanyian baru itu diberi oleh Tuhan. Loh, bukan kita yang bisa nyanyi. Bukan kita. Kesukaan surga kita rasakan. Suasana surga. Harus dari hidup yang seperti ini tadi. Ya. Nah, coba Mazmur 40 ayat 4. Ini terakhir ini ya. Perhatikan. Bukan
Nyanyian baru itu kita yang bikin, manusia boleh aja. Ada teman-teman saya, hamba Tuhan, mereka dipakai. Bisa karang lagu, bisa bikin lagu baru. Aduh, sangat disukai. Ya, mari, Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam Iya, mulutku. huruf apa itu? Iya, dia. Iya, mestinya. Siapa itu dia? Tuhan. Kok ragu-ragu jawabnya? Bisa dengar? Siapa dia yang memberi nyanyian baru? Tuhan. Kurang mantap. Siapa yang memberi nyanyian baru? Tuhan. Lah, slow sekali. Tuhan. Gitu jawabnya. Ayo. Siapa memberi nyanyian baru? Tuhan. Memang orangnya slow. Ya, lembut. Semoga sungguh-sungguh lembut. Siapa yang memberikan nyanyian baru? Dia. Dia itu siapa? Tuhan. Lanjut. Untuk memuji Allah kita. Ya. Banyak orang akan melihatnya dan Wah. menjadi takut. Banyak orang akan mendengar. Tidak salah cetak itu. Lihat. Hah? Coba baca lagi. Salah cetak, dia salah baca itu. Banyak orang akan melihatnya. Loh. Kok nyanyian masa dilihat? Coba baca lagi baik-baik. Mungkin salah matamu keliru. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Ini logisnya nyanyi yang itu kita dengar, bukan lihat. Apanya yang dilihat? Orang yang menyanyi itu loh. Orang yang menyanyi itu dilihat apanya? Kelakuan hidupnya yang sudah baru. Kelakuan hidupnya yang murni. Kelakuan hidupnya yang suci. Yang bisa nyanyikan nyanyian baru. Ia memberikan nyanyian baru. Di mana? Coba ulang lagi. Mazmur 40 ayat 4. Ini bagus ini. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Ya. Untuk memuji Allah kita. Nah, untuk apa? Memuji Allah, bukan dipuji orang. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Memuji-muji namanya, memuji-muji Tuhan. Bukan kita cari pujian. Oh hebat ini pemimpin pujiannya hebat ini, singersnya wah hebat semua. Pujian itu harus memuji siapa? Allah kita. Ya toh, coba baca terus. Untuk memuji Allah kita. Nah, untuk memuji Allah kita. Dan banyak orang akan melihatnya. Banyak orang akan melihat, menyaksikannya. Terus dan menjadi takut. Menjadi takut, aneh sekali. Banyak orang melihat. Loh kok bukan mendengar? Yang dilihat itu siapa? Yang menyanyi itu. Yang menyanyikan pujian-pujian itu. Mereka menyanyi nyanyian pujian. Nampaknya kepada Allah, tapi kelakuannya gimana? Kelakuannya pemimpin pujian itu gimana? Kelakuannya singers itu bagaimana? Yang main kecapi itu pemain musiknya gimana? Bukan mainnya yang didengar, tapi apa? Yang dilihat kelakuannya. Ya, orang ngelihat kelakuan saya ini. Bukan khotbahnya aja didengar. Ya memang tidak sempurna. Gak ada manusia sempurna. Kita sedang disempurnakan, diolah. Itu yang dibilang oleh Daniel pasal 12, tak usah dibaca. Banyak orang apa? Disucikan, dimurnikan. Untuk satu hari kembali keserupaan Allah. Sempurna, tidak ada cacat, tidak ada dosa lagi. Murni sama seperti perawan. Tadi 144.000 orang. Murni sama seperti perawan. Kita ini dibawa oleh Tuhan, dibawa oleh firman seperti Rasul Paul mengatakan,
Aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi, sebab aku mempertunangkan gereja ini dengan Kristus sebagai perawan suci. Perawan yang suci. Untuk apa? Dibawa sebagai perawan suci menjadi mempelai wanitanya Yesus Kristus. Suci murni, tidak punya cacat, tidak punya celah, kata tadi Wahyu. 144.000 orang murni. Seperti apa? Perawan suci, tidak ada celah, tidak ada dusta di mulutnya, sempurna. Kita ini masih seringkali keceplosan dusta. Ya, gitu ya? Enggak. Kamu enggak? Enggak? Masih ada? Masih ada? Terus kalau sudah tahu dusta, ya apa? Minta ampun. Terus enggak mau lagi itu kan. Lah kalau dulu dusta, lancar sekali. Dulu, waktu saya masih di model lama, ya tempat lama, usaha lama itu dulu. Betul. Ini bocuan, tidak untung. Bocuan, tahu bocuan? Bocuan itu tidak untung. Sungguh mati, sumpah. Bocuan, tak untung. Tak untung lah. Padahal sudah untung. Bilang bocuan, tak untung. Rugi, padahal untung. Dusta. Kalau untung bilang untung, tak usah beritahu orang berapa untungnya, itu wajar. Ya. Nah, sekarang ketika kita dibaharui, karena kita diangkat jadi imam-imam. Imam-imam itu artinya melayani. Kalau dulu orang tertentu, sekarang segala suku, bangsa, bahasa, kaum. Kita sambung nanti ya PA berikut. Kita telah dibeli, dibayar. Jadi imam-imam yang melayani Allah. Terpujilah Tuhan. Sampai di sini, nanti kita lanjutkan. Imam-imam. Ini nyanyian baru. Sudah. Ya, tidak mungkin kalau kita tidak dibaharui. Jadi ada contoh polanya untuk hidup baru seperti tabernakel itu. Tabernakel itu tempat kediaman Allah. Dan kita ini sekarang setelah percaya Tuhan, Allah tinggal di dalam kita. Lewat rohnya. Kitalah tabernakel Allah. Yesus tabernakel, kita juga tabernakel. Yesus tempat kediaman Allah dalam roh. Ya, kita juga adalah tabernakelnya. Mari kita mau memuji Tuhan, menyembah. Berikan nyanyian baru. Nyanyian yang terbaik bagi Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur dalam
simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama beri benar, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Oh, beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan. Nyanyi dari hati yang disucikan, sebab Dia kudus. Empat makhluk siang malam berkata kudus, kudus. Dalam simfoni indah. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Tidak mungkin kita jadi kudus tanpa bantuan Roh Kudus, Roh Suci. Dia yang memegang tangan, Dia yang mengiring kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran-kebenaran Alkitab adalah kebenaran firman yang menyucikan kita. Ketika Ia menyatakan salah, kita tidak memungkirinya, tidak menyangkal. Dengan segala kerendahan hati kita mengakui, maka tergenapi apa yang dikatakan Daniel 12. Banyak orang belajar membaca, menyelidiki Alkitab firman Allah, dan banyak orang disucikan, dimurnikan, dan diuji. Mari katakan kepada Roh Kudus, pegang tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu.
ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Tidak mungkin dari hidup yang tidak dikuduskan akan menyanyikan nyanyian baru. Nyanyian baru, nyanyian yang disukai Tuhan, yang dinyanyikan dari kehidupan yang kudus, kehidupan yang diolah oleh firman. Dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi satu hidup yang sungguh-sungguh satu hari kelak Tuhan ada di depan tahta. Perkenankan kami katakan hari ini, Tuhan Yesus, terima kasih. Saya mengasihi Engkau Tuhan. Saya mencintai Engkau. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Indah. Kami dari sampah, jatuh dalam lumpur dosa, Tuhan angkat kami, Tuhan tebus kami, Tuhan bersihkan kami dengan darah. Tuhan jadikan kami orang-orang yang melayani Engkau Tuhan, jadi imam-imam. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku, Roh. Jangan lepaskan Tuhan. Katakan, angkat tanganmu. Katakan, jangan lepaskan, jangan lepaskan. Kalau kita lepas dari Roh Kudus, kita akan kembali ke jalan yang lama. Sendiri, tanpa Roh-Mu. Mari berjalan bersama Allah, berjalan bersama Roh Kudus pada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan. Suasana sorga, nyanyian pujian, doa orang kudus, syukur dalam simfoni indah, simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang. Haleluya. Yesus namanya. Tuhan memberi kami kemenangan. Nama yang kami serukan adalah nama Yesus. Di bawah kolong langit tidak ada nama yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Yesus, satu-satunya nama
nama yang menyelamatkan, nama yang kudus, harus lahir dari kehidupan yang kudus yang berseru kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang selalu menyatakan salah-salah kami, memperbaiki kelakuan kami, menjadikan kami tiap hari baru sampai baharu yang benar-benar serupa segambar Allah. Itulah yang dilakukan Tuhan, memilih dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa untuk menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi. Satu hari kelak semua dipanggil menjadi serupa segambar Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah mengajar kami hari ini untuk hidup yang benar, hidup yang kudus, hidup yang sesuai pola kerajaan sorga, apa yang Allah kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, amin. Kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari angkat tangan dua-dua, katakan kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Terimalah berkat, kasih karunia anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Ia datang menjemput kita. Tuhan memberkati kita agar berkat-berkatnya ini menjadi berkat buat banyak orang. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat. Mari sama-sama kita katakan amin. Pasti Tuhan memberkati kita. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan ibadah-ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.